Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Yang terhormat Ibu Isti Anindya selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang Irritable Bowel Syndrome atau sindrom usus besar. Di sini kami dari kelompok 3, saya sendiri, Tessa Walmi Antika, dan keempat teman kami ada Elizabeth Siburian, Nopi Putri Riana, Sugiyarti, Perawati Marlina Sirait. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang definisi, etiologi, faktor risiko, diagnosa, gejala, dan pencegahan dari IBS. Di mana pengertian dari IBS merupakan gangguan gastrointestinal umum yang ditandai dengan nyeri abdomen yang berulang dengan perubahan kebiasaan usus seperti diare, konstipasi, ataupun keduanya, tanpa adanya penyakit yang menyebabkan gejala semacam ini. Menurut C. Kurlander S1 2015. Lalu penyebab dari IBS ini sampai saat ini belum diketahui secara pasti, tetapi banyak penelitian menemukan faktor penyebab terjadinya IBS, yaitu salah satunya gangguan motilitas, intoleransi makanan, abnormalitas interaksi sumbu otak usus, hipersensitivitas visceral, dan pasca infeksi usus. Pada IBS, pasca infeksi biasanya keluhannya muncul setelah 1 bulan infeksi dengan penyebab tersering yaitu virus, Giardia, dan amoeba. Baiklah, selanjutnya faktor risiko yang akan dijelaskan teman kami kepada Elizabeth Siburian, dipersilakan. Terima kasih. Faktor risiko, ada beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan risiko terjadinya sindrom iritasi usus besar atau irritable bowel syndrome IBS adalah: 1. Berjenis kelamin perempuan. Yang kedua, berusia kurang dari 50 tahun. Yang ketiga, memiliki riwayat IBS di keluarga. Yang keempat, memiliki infeksi bakteri atau virus pada saluran pencernaan. Dan yang kelima, mengonsumsi makanan atau minuman tertentu seperti gandum, susu dan produk susu, buah yang asam, serta makanan yang mengandung gas. Yang keenam, memiliki kebiasaan makan atau minum dalam jumlah yang besar sekaligus. Yang ketujuh, mengalami stres atau gangguan mental seperti gangguan panik, kecemasan berlebih, atau depresi. Yang kedelapan, mengalami perubahan hormonal termasuk menstruasi. Dan yang kesembilan, menggunakan obat-obatan tertentu seperti antibiotik atau antidepresan. Untuk diagnosis akan dijelaskan teman kami, Novi Putri Riana. Kami persilahkan. Terima kasih untuk Elizabeth. Nah, dari sini diagnosa IBS ini tidak ada pemeriksaan khusus untuk diagnosa ini. Tapi dokter juga perlu untuk melakukan pemeriksaan lanjutan untuk menyingkirkan dari penyebab yang lain. Biasanya dengan cara tes darah, tes feses, pemeriksaan endoskopi, dan tes intoleransi laktosa. Selain itu juga di sini ada skala Bristol Stool Form atau yang disebut dengan BSF, dapat digunakan untuk mempermudah serta mengklasifikasikan apa itu IBS. Nah, penggunaan BSF ini juga dapat memperhatikan apa itu kebiasaan dari buang air besar selama 14 hari agar dapat mengkategorikan tipe-tipe dari IBS yang lebih akurat. Nah, di sini itu ada
IBSD dengan tipe 6 dan tipe 7 dengan gejala yang paling menonjol adalah diare. Seperti di tabel ini, untuk tipe 6 dan 7 ini permukaannya halus, mudah cair, dan tapi masih bisa dikeluarkan. Dan yang tipe 7-nya itu benar-benar sudah tidak berbentuk dan 100% itu cair. Nah, dan di sini untuk IBSC tersendiri juga seperti tipe 1 dan tipe 2 dengan gejalanya paling menonjol adalah konstipasi. Dari tabel ini bentuknya itu seperti biji-biji kacang keras dan tidak bisa dikeluarkan. Dan juga seperti yang nomor 2 ini bentuknya memang seperti sosis dan menggumpal tapi juga dikeluarkan juga agak begitu sulit. Dan untuk IBSM yaitu tipe 1, 2, 6, dan 7 dan gejalanya campuran diare dan konstipasi seperti di gambar yaitu seperti biji-biji kacang, seperti sosis yang menggumpal, terusnya permukaan halus, mudah cair, tapi masih bisa dikeluarkan dan juga bentuknya benar-benar cair 100%. Untuk IBSU juga dengan gejala tidak khas atau tidak bisa kita klasifikasikan. Tapi dalam tabel ini untuk tipe 3, 4, dan 5 yaitu bentuknya berbentuk seperti sosis, permukaannya retak dan juga bentuk sosis agak-agak empuk dan juga bentuknya juga ada yang gumpalan tapi masih bisa dikeluarkan, itu masih kategori dalam batas yang normal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami mengenai gejala oleh Ferawati. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan gejala sindrom keluhan dan gejala berupa 1. Kembung, 2. Nyeri atau kram perut yang berulang, 3. Diare atau susah buang air besar atau konstipasi. Gejala lain yang bisa muncul pada penderita irritable bowel syndrome adalah 1. Sakit perut yang biasanya mereda setelah buang air besar atau BAB. 2. Tidak bisa menahan keinginan BAB. 3. Berlendir. 5. Sering bersendawa atau kentut. 6. Mudah lelah. 7. Nyeri otot. 8. Nyeri punggung. 9. Cepat kenyang. 10. Nafsu makan menurun. 11. Rasa panas di dada atau heartburn. Baik, selanjutnya akan dijelaskan teman saya tentang Terima kasih, Vera. Untuk pencegahannya sendiri pastinya belum diketahui, belum ada pula cara yang benar-benar bisa untuk mencegah sindrom iritasi usus besar. Namun ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menurunkan resiko terjadinya irritable bowel syndrome atau untuk mencegah agar IBS ini tidak kambuh, yaitu dengan cara menghindari konsumsi makanan dan minuman penyebab IBS, makan secara perlahan dan tidak terburu-buru, makan dengan porsi yang tidak berlebihan, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, mengkonsumsi makanan yang mengandung prebiotik dan probiotik, tidur dengan waktu yang cukup dan tidak bergadang, olahraga secara teratur setidaknya 30 menit sehari, menjalani terapi dan pengobatan yang diberikan oleh dokter secara teratur, mengelola stres dengan cara yang positif seperti dengan membaca buku atau mendengarkan musik, menghindari konsumsi minuman berkafein, bersoda, dan beralkohol. Demikian presentasi irritable bowel syndrome dari kami kelompok 3. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.